Para kekasih, dalam Yesaya pasal yang kedua, tips yang kedua, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Saudara tidak boleh tidak membaca ayat ini. Penting sekali. Yesaya pasal yang ke-58, para kekasih, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari kita akan baca bersama. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakob, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ini dahsyat, ya, luar biasa. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Jadi tips yang kedua adalah tidak menginjak-injak hari Sabat. Saudara, hari Sabat itu apa? Ada orang mengatakan Sabtu, ada orang mengatakan Minggu. Hari Sabat adalah setiap hari. Katakan, Sabat adalah setiap hari. Di mana saya menghormati Tuhan dan saya mengutamakan Tuhan di atas segala keperluan saya, di atas segala urusan saya. Saya mengutamakan Dia. Itulah Sabat bagi saya. Ya, jadi saudara mesti tahu apakah Sabat. Saudara, bukan sesuatu hari. Memang ini perintah pada perjanjian lama dan sampai dengan saat ini tetap dilakukan oleh semua orang, baik di dalam agama Yahudi dan tradisi Yahudi di Israel, atau dimanapun juga ada orang Yahudi di seluruh dunia mereka tersebar. Saudara, mereka melakukan pada hari Sabat yang pada kalender dan penanggalan Masehi jatuh pada hari Sabtu. Dan mereka sungguh-sungguh mengerjakan ini. Saudara, sangat tekun. Gak ada yang berani melawan, saudara, ataupun yang melanggar peraturan Sabat. Itu di sana orang-orang pemeluk agama Yahudi. Yahudi bukan Kristen, ya saudara. Yahudi belum menerima Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menunggu Mesias belum datang. Jadi mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Itu Yahudi, saudara. Dan di sini kita melihat bahwa orang-orang itu melakukan Sabat benar-benar. Jam 6 pagi mereka sudah tidak boleh pergi keluar rumah. Ibu-ibu tidak boleh masak. Api tidak boleh keluar dari kompor. Tidak boleh berjalan lebih dari jarak 1 kilometer. Kalau terpaksa baru boleh keluar rumah. Ya, seperti kita di lockdown di dalam rumah, ya. Jadi kalau terpaksa boleh berjalan, ya persisnya 800 meter. Itu maksimum pada hari Sabat. Sebaiknya tinggal di rumah atau tinggal di sinagog, gereja mereka, gereja Yahudi, sinagog namanya. Dan seharian mereka ada di sana dan mereka memuji Tuhan dan mereka membaca Alkitab. Mereka beribadah 1 hari sampai jam 6 sore. Saudara, jam 6 sore mereka sudah bebas, boleh. Yang mau ke toko, mau masak, mau berjalan-jalan, mereka boleh bebas. Saudara, dan malam sebelum Sabat, mereka itu sudah merampungkan semua masakan, semua kerjaan. Tidak boleh ada makanan yang dipanasi pada hari Sabat. Tidak boleh bekerja apapun, hanya boleh yang ringan-ringan. Umpamanya mencuci piring, cukup cuma sampai di sana. Tidak boleh ngepel, bikin bersih pekarangan, tidak boleh semuanya. Ya saudara. Nah, itu Sabat masih dipegang oleh orang-orang Yahudi. Saudara.
Dan Tuhan berkata, kalau kamu bisa menghargai sabatku, aku akan memberikan kamu satu kendaraan kemenangan. Katakan kendaraan kemenangan. Saya mau tanya, kendaraan kemenangan itu mereknya apa? Ya. Toyota, Honda, Mercy, Bentley, Lamborghini, atau apa? Kendaraan kemenangan dari Tuhan namanya apa? Namanya kemenangan. Ya, gitu aja kok nggak ngerti sih. Kendaraan kemenangan dari Tuhan namanya kemenangan. Dan kamu akan dengan kendaraan yang aku kirim kepada kamu, kamu akan melompati dari satu bukit, puncak gunung satu kepada puncak gunung yang lain. Dua, aku akan memberi makan kamu sebagai pewaris dari Yakub. Karena aku Tuhan Allah telah mengucapkan dengan mulutku sendiri. Jadi tips yang kedua adalah bersabar. Katakan, saya harus bersabar pada setiap hari. Ya, saudara. Nah, inilah peraturan sabat yang kita tadi sudah baca. Dalam ayat yang ke-13 disebutkan, saudara, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, dan menyebut hari sabat adalah hari kenikmatan dan hari yang kudus. Katakan, saya harus bersabat dengan menganggap harinya Tuhan, yaitu hari kebaktian saya, sebagai hari kenikmatan dan hari yang kudus. Saudara, dua kata ini, hari kenikmatan dan hari yang kudus, ini penting sekali. Ini unsur di dalam bersabat. Artinya kalau pada satu saat saudara harus datang berbakti kepada Tuhan, pamannya hari Minggu pagi, saudara harus datang kepada Tuhan, saudara, maka saudara harus menganggap, kalau aku datang kepada Tuhan, ini hari kenikmatan buat aku. Kalau aku datang kepada Tuhan, hari Minggu ini hari aku menghormati, hari kudus Tuhan. Aku menjadikan hari ini di mana aku berbakti kepada Tuhan sebagai hari kenikmatan, hari yang kudus. Maka Tuhan bilang, sah, kamu telah melakukan sabat. Kalau kita melakukan sabat, maka Tuhan memberikan perjanjian apa? Saudara, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Katakan, maka saya akan bersenang-senang karena Tuhan. Karena saya menghormati hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari yang kudus. Saudara, kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Coba, saudara bicara pelan saja seperti saudara bicara pada diri sendiri. Angkat tangan saudara. Katakan, maka saya akan bersenang-senang sesuai perjanjian Tuhan. Amin. Lihat, orang yang bersabat, dia akan hidup bersenang-senang karena Tuhan. Kenapa hidup saudara dan saya susah? Kenapa kita setengah mati jungkir balik? Saudara, kita tabrak sana tabrak sini tapi pintu tidak terbuka. Jalan tidak ada. Hanya oleh sebab kita tidak melakukan dan tidak tahu tentang sabat. Itu sebab tips yang kedua dari bagaimana kita bisa mendapatkan berkat sebagai keturunan Abraham di perjanjian baru, maka tips yang pertama adalah be prospered. Katakan, be prospered. Yaitu rohani saya harus berhasil dan berlimpah. Ya, itu tips pertama. Tips yang kedua apa? Bersabat. Amin. Jadi jangan lupa, kalau saya dan saudara rohani kita nomor satu, kemudian kita menghargai hari ibadah kita dengan segenap hati kita, atau kita bersabat, maka Tuhan akan membuat kita bersenang-senang.
bersenang. Amin. Tuhan tahu untuk bersenang-senang perlu uang apa tidak? Perlu dong. Ya, saudara, bagaimana saudara bersenang-senang, saudara jalan di pinggir jalan terus ketawa sendiri, malah ditangkap sama polisi nanti malah. Saudara, bersenang-senang membutuhkan uang. Kalau Tuhan memberi perintah, kita boleh bersenang-senang karena kita bersahabat, maka berarti titik. Jawab. Berarti Tuhan akan memberikan berkat untuk kita terima, untuk kita bisa bersenang-senang. Yang senang, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kemudian saudara kita baca juga dalam ayat yang ke-13 ini. Ayat yang ke-14 ya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Saya katakan tadi, kendaraan dari Tuhan mereknya apa? Kemenangan. Saudara, belum ada di dunia pabrik mobil atau sepeda motor yang memberi nama cap merek kemenangan. Tidak ada. Baik dalam bahasa apapun di dunia belum ada. Saudara, karena ini kendaraan khusus yang Tuhan kirim. Tuhan memberikan kendaraan kemenangan yang penuh dengan kuasa kemenangan. Maka kita akan melintasi puncak bukit-bukit di bumi, ya saudara. Kemudian aku akan memberi engkau makan dari milik pusaka Yakob, saudara. Dari milik pusaka Yakob. Yakob ini juga mengalami berkat yang luar biasa. Ayahnya Eska diberkati luar biasa. Anaknya Yakob lebih luar biasa, saudara. Sehingga anaknya dia dari 12 anak saudara, dia dari 13 anak dia bisa memberikan pada 12 anak. Karena satu anak yaitu Lewi tidak menerima warisan, tapi Lewi dikhususkan untuk melayani rumah Tuhan. Bait Allah saja. Seluruh keturunan Lewi melayani Tuhan. Tetapi pada 11 suku yang lain, Tuhan membagikan warisan yang luar biasa. Saudara, ini karena apa? Karena Yakob. Saya mau tanya, Yakob anaknya siapa? Anaknya Eska. Yakob cucunya siapa? Abraham. Saudara. Jadi saudara harus tahu, ini silsilah Abraham, Eska, dan Yakob, ini tidak bisa lepas dari hidup berkelimpahan. Yang sama seperti Anda dan saya cari, dambakan, dan kita mengusahakan luar biasa. Saudara, segala berkat dari Tuhan, all the blessings and the providence and all the abundance of God is just for all the children of Abraham, is Isaac and Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob is just three persons that receive so many blessings from God Jehovah. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa bagi kita sekarang di zaman ini, semakin turun, semakin jauh dari Bapak Abraham, kita mendapatkan berkat lebih besar. Karena kita hidup di PB. Apa? Perjanjian baru. Kita sudah tidak lagi di PL, atau perjanjian lama, tapi di PB, perjanjian baru. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, kemudian apa yang kita baca di sini? Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Enggak main-main nih, saudara. Mulut Tuhanlah yang mengatakan. Jadi bukan mulut orang, bukan mulut nabi, tapi mulut Tuhan. Katakan, mulut Tuhan yang mengatakan. Janji ini saya bisa pegang. Janji ini bisa saya pegang. Sekali lagi, 1, 2. Janji ini bisa saya pegang karena mulut Tuhan yang mensabdakan dalam hidup saya. Wow banget. Amin sekali. Haleluya. Jadi kalau
kita ini sekarang, saat ini kita merasa hidupnya kok susah, akibat dari pandemi ini itu segala macam, maka saudara harus tahu, saudara harus pegang perjanjian dari Tuhan. Saudara, rencana Allah yang dahsyat, bahwa saudara harus be prosper, sukses dan berkelimpahan di dalam rohani, maka all thingsmu prosper juga, sukses dan berkelimpahan. Kedua, kita harus bersabat. Saudara, orang yang bersabat itu artinya saben hari dia sangat mengutamakan Tuhan. Dia memang ada dalam kesibukan cari uang, kesibukan belajar, anak-anak muda, kesibukan untuk ibu-ibu mengatur rumah. Saudara, dengan uang yang minim ibu harus mengatur semuanya, bisa makan dan bisa puas. Wah, itu keahlian dan talenta seorang istri, seorang ibu. Saudara, tapi engkau mendapat perjanjian yang dahsyat. Tidak lama, katakan tidak lama lagi. Perjanjian ini terjadi pada saya. Demi nama Yesus, saya percaya bila saya hidup benar, semuanya terjadi. Amin. Haleluya. Para kekasih, kita melihat di sini dari dua ayat tadi, Yesaya 58 ayat 13 dan ayat 14. Saudara, sabat berarti mengistirahatkan hidup dengan melepaskan ikatan-ikatan. Ya, saudara. Jadi sabat itu artinya bukan kita cuma diam aja di rumah atau diam dalam rumah Tuhan, saudara. Tetapi kita juga melepaskan sakit hati kepada seseorang atau beberapa orang. Saudara, ada banyak di antara kita yang menyimpan sakit hati dalam hidupnya. Harus dilepas. Kalau saudara masih menyimpan sakit hati pada suami atau pada istri, atau pada anak atau pada orang tua, kakak atau adik, pada karyawan atau bos saudara, atau pada tetangga saudara, atau pada siapapun saudara masih menyimpan ikatan sakit hati dalam hidupmu. Engkau belum bersabat. Itu sebab sabat adalah bukan cuma badan kita istirahat, tetapi juga jiwa kita dimerdekakan. Saudara, kasih merdeka hati saudara, kasih merdeka pikiran saudara, supaya tubuh saudara diberkati oleh Tuhan. Sebab begitu banyak masalah tetap tidak bisa lepas dari seorang anak Tuhan atau dari satu keluarga. Apa sebab? Belum bersabat. Kalau coba itu semua ikatan sakit hati, dendam, kesumat, saudara, kecemburuan yang overdosis, dan segala macam pekerjaan iblis yang ditaruh di dalam hati kita. Iblis menabur benih-benih dosa dalam hidup kita. Kita tidak ada sabat, kita dibelenggu oleh iblis. Saudara, kita dibelenggu oleh iblis. Kalau saudara melihat laba-laba, ya, laba-laba itu apa? Ya. Apa? Monggo kulo, ya. Kalau monggo itu saudara, dia menghasilkan itu benang-benang dari baja apa? Dari baja atau dari besi? Dari apa? Ya, laba-laba. Dari apa? Saudara, dari zat yang tipis sekali. Dan dia bisa membuat jaring-jaring. Saudara, pintar sekali. Dia melompat, maka sudah ada jaringannya. Ya, saudara, anak-anak yang menonton film apa namanya itu? Apa? Ya, itu pasti tahu caranya bagaimana bikin laba-laba itu, saudara. Itu yang menjerat, bukan pakai kawat beraliran listrik, tidak. Tapi dari air liur dia. Sebetulnya bukan air liur, tapi zat yang keluar dari tubuhnya dia. Ya, saudara. Nah, itulah yang bisa mengetrap dan menangkap serangga. Saudara, untuk dia makan. Kalau sudah ketangkap begitu, saudara, serangga ini berontak, semakin banyak
tali-tali benang-benang maut yang melilitnya. Ya, sesuai dengan kata Alkitab. Dan dia semakin terjebak, dia semakin cepat mati. Saudara, di sini kita melihat perlu sabar. Sakit hati yang saudara dan saya simpan akan membuat apa? Membuat hati saudara tidak ada damai dan sejahtera. Bagaimana Tuhan memberkati saya kalau saya dalam keadaan hati yang rusak, hati yang abses, hati yang infeksi, hati yang terbuka, lukanya terbuka, berdarah, bernanah. Saudara, kita seringkali tidak memikirkan. Itu sebab harus ada perbaikan. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, hamba mohon supaya Engkau menyucikan hati hamba. Hamba hidup tidak lama. Tapi kalau hamba hidup dalam satu keadaan yang terus dengan hati yang abses, dengan hati yang terluka, dengan hati yang beracun, hati yang infeksi, hamba tidak mungkin bersahabat. Kalau hamba tidak bersahabat, hamba tidak menghargai Engkau dalam hidup hamba. Kalau hamba tidak menghargai Engkau, hamba ada di dalam hukuman-Mu Tuhan. Orang tidak bersahabat dihukum, saudara. Zaman dulu dirajam batu. Kenapa? Karena para pimpinan Israel akan melihat siapa ya pemimpin-pemimpin, ada yang dikatakan pemimpin dari 50 orang, ada pemimpin dari 100 orang, dan ada pemimpin dari 1000 orang. Ada 3 tingkatan, 50, 100, dan 1000. Ini orang-orang yang mengawasi ketika mulai Sabat jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Apakah mereka melakukan hukum Sabat apa tidak? Kalau tidak, mereka akan ditangkap dan mereka akan dirajam batu sampai mati. Kejamnya, saudara. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru kita mendapatkan kebebasan. You just do the sabbatical just as you want. And whatever you can do, you have to do. Whatever you understand, the words and commandment about Sabbath, and you do it, and God will bless you so abundantly. You have to release every heartaches, every things that make you to be bound by the Satan's activities in your life. Engkau harus membebaskan diri saudara dari semua yang kotor, yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, kita harus dibebaskan. Semua katakan, supaya kematian saya luar biasa. Saudara, itu sebab saudara harus minta kepada Tuhan, Tuhan sucikan hamba. Hari ini kita ada perjamuan kudus. Daging dan darah Yesus. Kita harus mohon supaya Dia menyucikan kita. Membasuh kita dengan kuasanya. Supaya kita dimerdekakan dari tali-tali maut. Jangan lupa, seperti laba-laba itu. Yang sangat beracun. Racunnya luar biasa. Saudara. Itu sebab kalau saya dan saudara meminta segala anugerah dan kemurahan dan belas kasih Tuhan, Tuhan pasti memberikan kepada saudara. Tapi kalau saudara sebagai istri atau sebagai suami atau sebagai anak atau sebagai orang tua merasa udah gini aja deh, enggak apa-apa. Ya, aku juga enggak terlalu berharap sama dia. Oh, ini kata-kata racun, saudara. Berapa banyak keluarga saya dan Ibu Gembala menanganinya untuk menjadi baik kembali, saudara. Karena ada kata-kata racun ini, yaitu udah gini aja deh. Asal begini aja, asal bisa jalan sudah oke. Tapi itu masih disimpan dalam hati kita. Saudara. Dalam pikiran kita, segala hal yang jahat, yang kotor, yang penuh dengan dendam, kemarahan, saudara, itu masih tersimpan dalam hati kita. Saudara, ingat, engkau harus sabar, lepaskan semuanya. Tidak usah suruh dia atau orang lain datang minta maaf kepada saudara, tidak perlu. Berapa banyak orang berbuat salah kepada saya memaafkan. Tidak usah dia datang dan bilang minta maaf, tidak perlu. Kalau saya tidak memaafkan, dia akan dihukum oleh Tuhan.
Kalau saudara tidak memaafkan orang yang bersalah kepada saudara, dia akan dihukum oleh Tuhan. Apakah itu keinginan saudara? Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita harus melepaskan semua belenggu-belenggu dosa dalam hidup kita. Sehingga kita dipercaya dengan berkat sabat. Amin. Tolong bicara kepada samping saudara, kiri dan kanan. Katakan, kita harus dimerdekakan dari sakit hati, ikatan dosa, dan kebiasaan yang tidak baik. Saudara, kita harus. Besok aja kalau saya sudah tua deh, kalau saya sudah tidak kepengen apa-apa. Besok aja kalau saya semua bisnis saya sudah lancar, baru saya akan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, banyak sekali orang Kristen berjanji, janji GOMBAL tersebut. Janji apa? Saya dengarnya kok empal gitu. Janji gombal. Saudara, Tuhan kalau melihat saya janji gombal, Tuhan ngerti apa enggak? Kalau saudara janji gombal sama Tuhan, Tuhan ngerti apa tidak? Ngerti banget. Oh, si gombal doa lagi nih. Napa mbal? Ya. Mau minta apa lagi mbal? Saudara, Tuhan tahu, Dia Maha tahu. Berarti apa? Doa saya tidak akan dikabulkan. Tapi coba, kalau saudara bersabat pada hati saudara, no problem, it's okay, never mind. Masih ingat 3 kata ini? Apa? No problem, it's okay, never mind. Gak apa-apa deh, no problem. Jangan bilang, nggak apa-apa, tapi diiris-iris dalamnya. Bilang, no problem, it's okay, never mind, tapi sakit hati. Saudara, memang benar-benar saudara GOMBAL. Itu sebab Anda dan saya harus tidak boleh GOMBAL. Jadi kita harus tulus di hadapan Tuhan. Tuhan, saya menyimpan kesalahan si X, si A, si B. Tuhan, tapi bersihkan hati hamba. Hamba tidak mau. Kalau hamba masih menyimpan, hamba mati masuk neraka. Mau kemana lagi? Sorga bukan tempat orang-orang GOMBAL. Ketangkep enggak kata-katanya? Sorga bukan tempat orang gombal. Sorga tempat orang yang tulus dan bersih. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tips yang kedua, bersabarlah. Maafkanlah. Orang tidak usah datang sama saudara, tidak perlu deh. Saudara dilihat oleh Tuhan bahwa saudara bukan sombong, bukan congkak, bukan arogan. Tapi saudara seorang yang rendah hati. Seorang yang ingin mewarisi kerajaan Allah dalam hidup saudara. Saudara ingin mentaati, menuruti perintah-perintahnya. Maka Tuhan akan mencurai saudara dengan dahsyat dan tidak ada yang mustahil.